Sementara itu, saudara, 3 hari menjelang pelarangan mudik, stasiun Pasar Senen masih dipadati calon penumpang. Antrean tes bebas COVID-19 di stasiun ini menjadi syarat keberangkatan pun terlihat padat. Sejak Senin pagi tadi, para calon penumpang kereta api jarak jauh memadati stasiun Pasar Senen. Karena hasil tes bebas COVID-19 hanya berlaku 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, hampir seluruh penumpang mengandalkan fasilitas tes COVID-19 berupa tes Ginos C19 atau tes usap antigen di stasiun. Akibatnya kepadatan di stasiun Pasar Senen pun tidak terhindarkan. Informasi lebih lengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fajri Satrio di stasiun Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang, Fajri. Kemarin antrian tes Ginos C19 begitu padat informasinya karena banyak yang ingin mudik sebelum larangan mudik ini berlaku tanggal 6 nanti. Bagaimana dengan hari ini? Antisipasi dari pihak stasiun sendiri agar tidak terjadi kerumunan hari ini? Ya, selamat siang Maidop dan juga saudara. Seperti kemarin juga nampaknya di mana untuk para calon penumpang saat ini masih mengantri untuk melakukan tes anti-COVID, untuk menunjukkan anti-COVID untuk melakukan perjalanan, yaitu salah satunya dengan menggunakan Ginos C19 ini. Dan antrian ini memang hanya di Ginos C19 Maidop. Untuk di antigen ini memang bahkan sangat sepi. Untuk antrian untuk di Ginos sendiri ini sangat panjang, bahkan dari pihak PT KAI sendiri khususnya di stasiun Pasar Senen kewalahan untuk mengatur dari calon para penumpang. Padahal dari pihak stasiun Pasar Senen sendiri pun sudah menyebar beberapa petugas untuk selalu mengingatkan beberapa calon penumpang agar selalu menaati protokol kesehatan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana agar bisa menangani beberapa calon penumpang yang saat ini masih membandel, tidak bisa menjaga jarak, saya sudah bersama dengan Senior Manager Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ibu Eva Khairunnisa. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, saat ini memang antrian untuk tes Ginos C19 sendiri masih panjang dan bahkan seringkali para petugas mengingatkan untuk menjaga jarak. Namun nampaknya masih belum patuh ini para calon penumpang. Bagaimana untuk dari pihak PT KAI sendiri menyikapinya? Baik, terkait layanan untuk di stasiun ya. Untuk di stasiun, baik itu seperti di antrian Ginos, ini kita sudah memasang batas antrian ya, batas penjagaan jarak fisik untuk pengguna. Dan kemudian juga kita membagi zonasi agar meskipun pada saat ini memang sedang padat pengguna, namun protokol kesehatan semua bisa tetap dijalankan seperti itu. Jadi kita membagi zonasi di mana ada area khusus untuk menunggu proses administrasi, mendapatkan nomor antrian, kemudian ada area khusus untuk proses administrasi, dan area khusus untuk melakukan peniupan ataupun Ginos tes itu ya. Nah, ini dilakukan pembagian zonasi ini agar tadi protokol kesehatan, yakni pembatasan jarak antar penumpang yang ada di area Ginos ini, di layanan Ginos, bisa tetap terjaga. Namun memang jika ada beberapa penumpang yang masih belum mematuhi, misalnya saja dia melihat batas jaraknya sudah ada tapi dia tidak berdiri sesuai dengan batas jarak, ini memang akan terus diingatkan oleh petugas. Sehingga kami memang sangat mohon kembali kerjasamanya untuk seluruh pengguna jasa ya yang beraktivitas di stasiun, mohon untuk mengikuti seluruh ketentuan terkait protokol kesehatan, karena kita sudah memenuhi dari sisi misalnya pemasangan signage, kemudian juga kebutuhan perangkat-perangkat pencuci tangan dan lain-lain lah terkait protokol kesehatan sudah kita penuhi. Namun kita mohon kerjasamanya kembali pengguna jasa untuk mengikuti ketentuan yang sudah ada tanpa harus diingatkan seperti itu. Meski demikian, petugas akan selalu melakukan mobile, melihat kondisi seluruh stasiun dan terus mengingatkan jika ada pengguna jasa yang tidak mengikuti ketentuan terkait protokol kesehatan seperti itu. Apa yang menjadi penyebab panjangnya antrian di tes Ginos ini? Apakah alat yang berada di stasiun Senen ini sedikit atau memang banyaknya orang yang akan melakukan tes Ginos ini? Ya, kalau untuk Ginos tes sendiri, sejak awal ada layanan di stasiun Pasar Senen, ini alatnya sudah terus ditambah ya, sampai akhirnya sekarang ini jumlahnya lebih dari 10, seperti itu. Di awalnya hanya 4, 6, kemudian sekarang saat ini jumlahnya lebih dari 10, artinya perangkat sudah terus kami tambah dan terus akan terus kami tingkatkan. Namun memang karena ini lebih banyak kalau kita melihat dari data keseluruhan calon pengguna yang melakukan proses tes pemeriksaan COVID di stasiun,
ini secara garis besar 70%-nya memang mereka lebih memilih Genos Test. Kemudian 30%-nya lagi ada yang melakukan rapid antigen. Ketika ada penumpang yang melihat bahwa di stasiun Pasar Senen antrian begitu panjang, apakah ada pilihan lain buat para penumpang yang bisa melakukan Genos di stasiun lain? Ya, betul sekali. Jadi kami juga mengingatkan kembali kepada seluruh pengguna jasa ya yang ingin melakukan proses tes di stasiun, baik itu untuk Genos ataupun rapid antigen, mohon untuk melakukan proses tes itu 1 hari sebelumnya. Jadi tidak berdekatan dengan jam keberangkatan, karena ini sangat penting agar menghindari resiko tertinggal KA. Kemudian juga terdapat 3 stasiun di area Daup 1 Jakarta yang melayani Genos Test. Itu ada di Gambir, kemudian juga Bekasi dan stasiun Pasar Senen. Sehingga bagi pengguna untuk keberangkatan stasiun Pasar Senen itu tidak harus melakukan Genos Test itu di stasiun Pasar Senen. Namun bisa memilih stasiun lainnya, alternatif stasiun lainnya yang mungkin lebih lengang ya, seperti misalnya Gambir ataupun juga stasiun Bekasi, seperti itu. Terima kasih Bu Eva atas waktunya. Ya, saudara dan juga Maidop, untuk saat ini dari pihak stasiun Pasar Senen, hari ini akan memberangkatkan sebanyak 20 kereta dan tiket yang disediakan yaitu 10 ribuan tiket, di mana tiket ini juga sudah dibatasi 70% bagi para penumpang di setiap gerbongnya. Dan saat ini tiket yang sudah terjual kurang lebih 7.500 tiket yang tersebar untuk dari stasiun Pasar Senen mengarah ke stasiun di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur. Maidop. Terima kasih langsung jurnalis Kompas TV Fajri Satrio melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Saudara yang bawa